Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Para mustami'in, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita zahir dan batin untuk senantiasa istiqomah fi taatillah, istiqomah di dalam kebaikan, dan istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia pada hakikatnya memiliki banyak kelemahan-kelemahan, dan karena memang sudah kodratnya manusia sangat lemah, dan manusia itu sendiri sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dan dari situlah kemudian muncul berbagai macam masalah. Salah satunya adalah berbagai macam kemaksiatan, pelanggaran, dan berbagai macam keingkaran kepada Allah karena mahalul khata' wan nisyan. Orang kalau sudah salah, maka kewajibannya dia harus merubah kesalahan menjadi baik. Orang kalau sudah lupa kepada Allah, maka dia cenderung melaksanakan kemaksiatan. Maka obatnya adalah bertaubat kepada Allah. Karena pertaubatan kepada Allah itu merupakan hal yang wajib. Sebagaimana dalam definisi taubat sendiri, yaitu ar-ruju' ilallahi ta'ala, kembali kepada Allah. Wa tarkul ma'siyah, meninggalkan kemaksiatan. Wan nadmu ala fi'liha, yaitu menyesal terhadap perbuatan yang dilakukan. Wal azmu ala adamil 'audah ilaiha, yaitu memiliki niatan, berazam untuk tidak kembali melaksanakan kemaksiatan itu sendiri. Wahia wajibatun ala kulli muslimin min jami'id dzunub, dan itu merupakan kewajiban bagi setiap manusia yang melaksanakan dosa dan kesalahan. Ma'asyiral hadirin, para mustami'in, hadirin rahimakumullah, tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa. Kalaupun kita bilang setiap hari kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dan yang paling biasa adalah orang itu lupa kepada Allah. Karena lupa itu merupakan maksiat juga. Lupa terhadap Allah akan memunculkan berbagai macam dosa-dosa. Akhirnya melaksanakan kemaksiatan, apakah itu dalam artian kemaksiatan hati, dalam bentuk takabur, ujub, riya, dan segala macam. Atau kemaksiatan-kemaksiatan yang lain yang berawal dari lupa terhadap syariat Allah, lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan berarti orang itu yang melaksanakan dosa itu tidak baik. Dia akan menjadi baik ketika orang itu bertaubat kepada Allah. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu, kata Rasulullah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Wal mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi bi rabbih. Orang yang meminta ampunan dosa tetapi tetap
tetap melakukannya, maka dia seperti orang yang mengejek kepada Tuhannya. Ada orang melakukan perzinahan, habis itu dia bertobat, nangis. Besok diulang lagi, zina lagi, tobat lagi. Kemudian zina lagi, tobat lagi. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Ibnu Askari dari Ibnu Abbas, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu wal mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi bi rabbih. Orang yang seperti itu adalah orang yang mengejek kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita betul-betul ingin bertobat kepada Allah, kita harus memiliki keyakinan bahwa yang kita lakukan, yang kita laksanakan ketika kita bertobat kepada Allah, tentunya adalah pertama, kita harus betul-betul memohon ampun kepada Allah, rujuk ilallah atas dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, kita berusaha untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Dan hati kita harus memiliki niat yang kuat, tidak akan melaksanakan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka kalau sudah begitu, itu yang disebut dengan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Itu namanya taubatan nasuha. Pada hakikatnya manusia ini banyak sembrononya, banyak teledornya terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan. Maka solusinya adalah sekarang kita harus perbanyak istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. Kita beristighfar kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita. Kita beristighfar kepada Allah atas berbagai macam khilaf dosa yang kita lakukan, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang la dzambalah, yang tidak memiliki dosa, karena kita betul-betul rujuk ilallah. Dan orang-orang yang seperti ini itu sesuai dengan yang Allah sampaikan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang senantiasa bersuci, mensucikan hatinya, mensucikan badannya, mensucikan pikiran, mensucikan lisannya, mensucikan telinganya, pandangannya, dan semuanya. Jawarihnya, seluruh anggota badannya disucikan dari dosa dengan memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya banyaknya masalah yang terjadi sekarang ini dan problem-problem yang terjadi oleh setiap manusia itu karena saking banyaknya dosa yang dilakukan. Dosa yang menumpuk akibatnya memunculkan berbagai macam kesialan, kesulitan, dan berbagai macam. Dan ini adalah merupakan bagian daripada apa yang disebut dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sebelum kita kembali kepada Allah. Oleh karena itu, pada majelis yang singkat ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan seluruh jamaah sekalian dan para mustami'in yang di rumah, mari bersama-sama kita kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Kita lari kepada Allah untuk tubu ilallah, bertaubat kepada Allah. InsyaAllah dengan banyak istighfar, dengan memperbanyak kita memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Dan jangan lupa berbanyak sholawat, karena sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW itu bagian daripada memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi rahmatihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan rahmatnya Sayyidina Rasulullah SAW, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Di kesempatan ini bulan Maulid, kita berbanyak sholawat, kita berbanyak istighfar, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah memberikan kemudahan atas segala jalan hidup kita, memudahkan segala urusan-urusan kita, menjadikan kita orang yang istiqomah,
orang yang tetap diberikan ketenangan hidup dan diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan para hadirin senantiasa dalam lindungan Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum jami'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.